Pencarian korban longsor Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara, akan terus berlangsung hingga 7 hari. Pada hari kedua pencarian ini, 1 korban meninggal dunia dan 2 unit motor berhasil ditemukan. Korban tersebut bernama Ratang, 50 tahun, warga Dusun Limbong, Desa Dampan, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu. Ia ditemukan di bagian selatan area longsor dan berjarak sekitar 50 meter dari titik longsor. Kapolres Luwu, AKBP Arisandi, mengatakan jenazah masih mudah diidentifikasi, dan pihak keluarga juga masih mengenali korban meskipun banyak luka di wajahnya. Untuk pencarian korban, AKBP Arisandi mengatakan, 4 personil dan 2 satwa K9 dari unit Pol Satwa Ditsamapta Polda Sulsel akan bergabung dalam pencarian korban pada hari ketiga, Rabu, 28 Februari 2024. Sementara, Kabasarnas Sulsel, Mesianus Bekabel, mengatakan pencarian hari ini dibantu oleh 5 alat dukungan untuk mencari korban dan pembukaan jalan. Tak hanya itu, ia juga mengatakan proses pencarian akan dilakukan selama 7 hari, sesuai dengan Undang-Undang SA. Hingga saat ini tidak ada laporan dari warga yang merasa kehilangan keluarga dan menduga keluarganya tertimbun longsor. Namun, dari data kendaraan yang ditemukan, diperkirakan sekitar 2 orang masih tertimbun tanah longsor. Sehingga Kabasarnas Sulsel mengimbau kepada seluruh masyarakat yang merasa kehilangan keluarga dan menduga tertimbun longsor, agar segera melaporkan ke Posko Induk Longsor Bonglo di SD Bonglo. Dia mencari bersama saya. Sampai. Oke, saudara. Pak, di hari kedua ini seperti apa? Baik, untuk pencarian di hari kedua ini sesuai dengan rencana operasi dilakukan briefing tadi pagi, pembagian beberapa tim, 2 tim yang dibantu oleh TNI Polri, pemerintah daerah maupun potensi besar lainnya. Dan alhamdulillah untuk akses pembukaan jalan sudah mulai berjalan, dan tadi pada pukul 13.40 kami menemukan 1 korban dalam kondisi Mike Delta, dan langsung diserahkan kami ke kepolisian untuk melakukan identifikasi. Nanti terkait dengan hal tersebut secara detail nanti disampaikan oleh Kapolres. Dan terkait dengan alut atau alat dukungan yang sampai saat ini itu berjumlah 5, 3 ekskavator dan 2 bulldozer. Mungkin terkait dengan Untuk pencarian ini kira-kira berapa lama? baik, untuk pencarian sesuai dengan undang-undang Search and Rescue atau pencarian pertolongan itu 7 hari. Apabila data korbannya itu jelas, kami bisa melakukan pencarian. Dan apabila sampai 7 hari tidak ada tanda-tanda, kami akan menghentikan sementara. Apabila ada tanda-tanda yang menimbulkan bahwa mencurigakan bahwa ada korban, kami akan melanjutkan lagi dan berkoordinasi dengan TNI Polri, dengan pemerintah daerah dan potensi besar lainnya. Sekarang kan alat ada sebagai besar lumayan banyak. Terus apakah ada upaya lain, misalnya mendatangkan alat lain? Baik, terkait dengan tadi kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dalam hal ini Pak Kapolres, dan beliau juga langsung menghubungi di Polda Sulawesi Selatan bahwa besok akan didatangkan K9. Nanti secara detail nanti beliau yang menjelaskan. Jadi Pak, hingga saat ini apa belum ada laporan pihak keluarga yang kehilangan keluarganya di posko ini? Baik, terkait dengan laporan dari pihak keluarga. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa jalur ini jalur umum dan ini pelintas yang lewat, sehingga kami juga berkoordinasi dengan TNI Polri, dengan pemerintah daerah dalam hal ini kepala pelaksana provinsi, bisa menyampaikan, dan teman-teman media sendiri bisa menyampaikan kepada media atau kepada khalayak masyarakat terkait dengan apabila ada keluarga yang merasa kehilangan, mungkin ada tujuannya ke arah sini, bisa menyampaikan ke kami. Karena sampai saat ini kami tidak bisa mendata dengan real, dengan jelas terkait dengan jumlah korban.
Kalau hingga saat ini Pak, kendaraan yang sudah dievakuasi itu ada berapa Pak? Kendaraan yang sudah dievakuasi 12, yang kemarin 12 motor dengan 1 mobil, dan 2 sudah ditemukan tadi, 2 motor. Nanti besok mungkin bisa dilakukan untuk diangkat, dan nanti melalui kendaraan itu mungkin bisa dibantu sama kepolisian terkait dengan mencari tahu data daripada mesin, data nomor mesin, mungkin bisa tahu identitas pemilik motor. Kalau Nanti cara detail nanti disampaikan oleh Pak Kapolres. Kalau analisanya sendiri Pak, dari kendaraan yang sudah dievakuasi apa sudah mencukupi dengan pihak korban? Atau masih ada kira-kira? Kalau dari data kendaraan yang kita ketahui sama-sama itu bahwa masih ada 1-2, karena data informasi dari saksi bahwa kurang lebih ada sekitar 20 orang. Dan yang terdata sampai dengan hari ini sudah 15, 5 kondisi meninggal dunia, 10 kondisi selamat. Dan tadi yang atas nama nama yang NN atau no name sudah datang klarifikasi, namanya Yuni Christian, sehingga tidak ada data yang kemarin itu NN atau no name. Jadi kira-kira memang diyakini bahwa masih ada korban Pak ya, dengan melihat kondisi kendaraan yang dievakuasi. Dari tim yang ada ini kita mencurigai mungkin masih ada 1-2 yang mudah-mudahan feeling kita bisa meleset, mungkin ya sudah selesai gitu. Imbauannya Pak, Imbauannya dengan kondisi saat ini curah hujan mulai turun, sehingga pencarian dihentikan sementara pada pukul 15.00 dan sudah dilakukan debriefing dan nanti akan dilakukan pada besok pagi. Ini dulu Pak. Jadi gini teman-teman, Kalau terkait dengan data bagaimana potensi-potensi bencana berdasarkan kajian risiko bencana kita di Sulawesi Selatan memang masuk dalam kategori yang tinggi, dan salah satu adalah longsor pada saat bencana hidrometeorologi seperti ini. Jadi di saat-saat seperti ini kita melakukan kesiapsiagaan, dan memang saat ini Sulsel memang sejak di bulan 11 yang lalu dalam status siaga darurat. Jadi kita status siaga darurat untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi hal seperti ini. Kalau puncaknya sendiri Pak? Puncaknya sebenarnya di bulan 1 kemarin, bulan 1 bulan 2. Tapi ini kan kita sudah mau masuk langsung pancaroba. Pancaroba itu di mana kondisi cuaca hujan akan lebih lebat lagi. Tapi kita berharap bencana-bencana seperti ini tidak terjadi lagi. Oke, untuk bantuannya logistik ini seperti apa itu Pak? Ya, jadi ini kan logistik sudah kita sampaikan karena memang kan ada beberapa kabupaten kota yang tertimpa bencana, kita sudah kirim distribusikan semua. Untuk saat ini kita di backup oleh Dinas Sosial, Departemen Sosial, dan termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana di pusat akan mengirimkan bantuan dana siap pakai, serta untuk kalau Dinas Sosial kirim berapa? 1 ton beras. Kita kirim 1 ton beras untuk bencana di sini dengan beberapa makanan. Kami juga siap dari Sulsel. korban yang sulit diidentifikasi. Sejauh ini dari 5 korban yang meninggal dunia, semua dapat teridentifikasi, juga dapat dikenali oleh pihak keluarga. Jadi sesaat setelah kita lakukan identifikasi, semua korban yang meninggal dunia langsung kita serahkan kepada pihak keluarga, termasuk yang ditemukan terakhir pada hari ini atas nama saudara Ratan, jenis kelamin laki-laki, usia diperkirakan 56 tahun, pekerjaan petani, alamatnya di Desa Dapan, Kecamatan Bastem Utara. Untuk terkait bantuan K9-nya tersendiri Pak, bagaimana Pak? Untuk personil K9 saat ini dalam perjalanan dari Makassar, insya Allah mungkin besok hari sudah bergabung dengan tim SAR untuk melakukan pencarian lebih lanjut. Pencarian selama 2 hari ini siapa Pak? Seperti apa? Untuk potensi SAR yang terlibat dalam kegiatan evakuasi tanah longsor di Kecamatan Bastem, jumlah sebenarnya kurang lebih sekitar 400 orang. Ini terdiri dari TNI Polri, dari BPBD Pemda Luwu, Palopo, dan Basarnas dari Makassar, termasuk relawan-relawan para pencinta alam Tagana. Ada rencana perluasan Pak? Untuk rencana perluasan mengingat korban nanti yang
yang disampaikan oleh Basarnas tadi kemungkinan masih ada, nanti kita akan lihat untuk perluasan dari korban sesuai dengan rencananya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.